Jadi kendalanya itu, jadi mendalami karakter siswa dengan kekurangan yang dimiliki. Walaupun kami secara individu pasti menerima ya apapun kelebihan dan kekurangan siswa, semuanya unik bagi kami. Tapi kalau untuk mendalami secara terstruktur itu akan ada lebih baiknya ada panduannya gitu. Hambatannya kurikulumnya masih belum tersedia di sini di SD percobaan. Kemudian yang tadi asesmennya juga belum, karena kurikulumnya belum ada jadi asesmennya pun belum gitu. Kemudian ya tantangannya ya belajar lagi gitu. Kita baru takutnya sama kalau misalkan baru termotivasi sama bintang aja ya. Kalaupun untuk sama yang lain misalkan menonton ataupun games atau kuis belum ada motivasi. Berpikir dalam komunikasi, artinya apa, anak itu sangat sedikit gitu ya berkomunikasinya atau sangat sulit dengan orang lain. Terima kasih Jo. Terima kasih ya Bu. Terima kasih apa? Terima kasih apa sama-sama. Terima kasih Bu sudah menolong Selo. Bisa kan Bella? Bisa. Ada dua yang belum. Nah kalau misalkan dikasih hadiah itu kita masuk. Bu Nunu mempunyai anak-anak di kelas 1B ada 4 orang. Ada berapa orang ini anak Bu? Tiba-tiba 2 orang pulang. Hah? Pulang 2 orang? Sisa anak Bu berapa? Berapa? 2. Nah itu dalam bentuk cerita. Sekarang punya bola berapa? Kalau punya bola berapa? 5. Hah? Hitung lagi bolanya ada berapa? Kalau punya bola berapa? 5. Sekarang kalau berikan bolanya ke Luna 2. Wah, berapa sisa bola berapa? Ya bisa. Nah sekarang kita akan bermain game atau kuis. Siapa yang ikutan? Pakai bola ini siapa yang ikutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Kanendia dari kelas 3C dengan NIM 2308126. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan singkat hasil pengamatan dalam pembelajaran adaptif. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Oke, yang pertama ada hasil asesmen. Nah, hasil asesmen ini sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi gitu ya, dan pemahaman baik terhadap materi operasi hitung sederhana, terutama saat diberikan media visual. Namun terdapat siswa yang masih bingung dengan konsep dasarnya, dan siswa yang cepat memahami cenderung lebih bosan ketika menunggu teman-temannya yang belum selesai mengerjakan soalnya. Sebagian siswa mampu memahami dan mengenali tanda operasi hitung penjumlahan dan pengurangan gitu, ada plus ada minus, serta tahu posisinya di mana gitu. Walaupun ada juga yang masih bingung dan patin kalau pertambahan itu di posisi sama dengan. Siswa itu sangat aktif, alhamdulillah ya, baik menjawab pertanyaan, berdiskusi maupun mencoba menyelesaikan LKPD secara individu. Nah, siswa juga saling membantu temannya ketika melihat temannya ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Untuk aspek kompetensinya, dari hasil LKPD, sebagian siswa menunjukkan pemahaman yang baik dan mampu merevisi kesalahan setelah menerima umpan balik dari guru. Ada juga beberapa siswa yang dengan kebutuhan belajar tambahan atau hambatan membaca tapi tetap memerlukan
pendampingan khusus untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu ada pun penyesuaian yang dilakukan. Untuk siswa yang cepat tanggap itu, guru memberikan soal tambahan yang lebih kompleks seperti kombinasi operasi hitung. Untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu, guru itu membantu mereka menyelesaikan di operasi hitungnya dengan langkah yang bertahap. Selanjutnya ada hasil yang teramati. Kelas itu jadinya lebih hidup karena keterlibatan aktif siswanya. Jadi siswanya itu sangat antusias, teman-teman. Nah, untuk yang keduanya, sebagian besar siswa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan menerima umpan balik yang positif. Selanjutnya ada siswa yang lebih berani mengemukakan pendapat dan antusias sama diskusi. Nah, selanjutnya ada beberapa siswa yang untuk menunjukkan ketidaksabaran dan materi LKPD-nya terlalu mudah untuk sebagian siswa. Kemudian ada hasil pembelajaran dan implementasi dari strategi guru. Guru telah menerapkan beberapa strategi pembelajaran adaptif yang efektif. Yang pertama ada strategi scaffolding, di mana guru memberikan bimbingan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari strategi ini membuktikan bahwa pendekatan yang terarah dan bertahap, siswa dengan hambatan belajar dapat memahami konsep yang awalnya tuh kompleks atau sulit dimengerti jadi lebih jadi gampang atau mudah dipahami. Yang kedua ada diferensiasi pembelajaran. Di sini tuh guru membedakan kegiatan belajar menjadi dua, yaitu untuk siswa yang cepat tanggap dan siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga ada model pembelajaran multisensori. Guru menggunakan beberapa metode gaya belajar yang beragam, misalnya ada visual, itu berupa medianya kayak plus sama minus gitu. Terus ada auditory, di mana kita sebagai guru menjelaskan langkah-langkah secara verbal dan berdiskusi antar siswa gitu ya. Terus ada kinestetik, kita ada dengan aktivitas seperti mengerjakan LKPD, diskusi kelompok yang melibatkan siswa secara aktif karena LKPD-nya interaktif. Terus ada read and write, jadi membantu siswa dengan gaya belajar berbasis teks. Yang selanjutnya ada pemberian penguatan positif dan umpan balik, di mana nanti siswanya itu dikasih hadiah ketika dia sudah mengerjakan LKPD atau soal. Lanjut ada yang kelima, maaf gak ketulis di PPT-nya, yaitu kelas yang dinamis dan kondusif. Di sini tuh teman-teman kita tuh gak boleh monoton ketika mengajar agar siswanya juga tidak terbebani kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan ice breaking sehingga siswa dapat pola pembelajaran itu merupakan pengalaman dan menyenangkan. Dan yang keenam ada tantangan dalam mengelola perbedaan kecepatan belajar. Lu perlu mencari agar dinamika lebih terkelola gitu ya, untuk menyediakan aktivitas tambahan dan menarik untuk siswa yang cepat tanggap tanpa mengganggu siswa lainnya. Selanjutnya ada listen learner, dimana yang kelompok saya dapatkan itu yang pertama ada pentingnya diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam gitu ya. Yang kedua ada media visual dan ice breaking yang menciptakan suasana belajar yang santai dan terfokus gitu, jadi si anaknya juga belajar itu senang gitu. Terus yang ketiga ada perlunya desain tugas yang menantang dan memantik pemikiran kritis gitu, jadi ada gambarnya, ada interaktif gitu ya kalau misalnya ininya mah. Terus selanjutnya ada pendekatan berbasis kebutuhan individu, baik itu untuk siswa yang cepat tanggap maupun yang memerlukan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu gitu. Nah, harus terus dikembangkan. Hasil-hasil yang ditemukan dalam kegiatan asesmen yang kita lakukan ini dan observasi itu dapat terlihat bahwasannya anak-anak tersebut itu yang semulanya memiliki hambatan kemudian kami identifikasi, dan RPP yang kami buat itu ternyata hanya sebagai patokan saja, dan juga untuk kegiatan pembelajarannya itu adaptif, di mana ketika murid-murid di kelas tersebut ternyata tidak cocok nih dengan metode pembelajaran seperti itu dan media pembelajaran seperti itu, kami melakukan pendekatan lainnya. Seperti misalnya di lab school tersendiri ada anak-anak yang ternyata setelah teridentifikasi di pertemuan pertama itu mereka memiliki hambatan dalam membaca ya Bu. Jadi setelah kita lihat kok anak-anak tersebut nggak aktif atau tidak mengikuti bacaan yang ada di papan tulis atau di video. Nah, kemudian kami melakukan pendekatan individual untuk menanyakan, kamu bisa baca atau enggak? Oh, ternyata pas kita lihat tidak bisa baca, tetapi mereka bisa menulis huruf-huruf yang kita sebutkan. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan individual untuk mendukung capaian pembelajaran dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, untuk lesson learned dari implementasi yang kita lakukan itu adalah yang paling kita highlight itu adalah bahwasannya anak-anak dengan kebutuhan khusus atau keterampilan belajar yang kurang itu bukan anak-anak yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, melainkan kita sebagai guru yang belum mampu mengidentifikasi serta mengatasi hambatan dialami. Contoh nyatanya adalah Rafif di SDN Cibiru 50 dan juga Erva di SDN Lab School yang setelah kami berikan penanganan yang tepat dan juga kegiatan pembelajaran yang mendukung hambatan-hambatan mereka untuk distimulasi, mereka pada akhirnya dapat beradaptasi dan juga melakukan kegiatan pembelajaran secara klasikal bersama teman-temannya dengan kelas yang inklusif, Ibu. Mungkin dari saya seperti itu. Coba menyesuaikan lagi dengan menggunakan media yang lebih interaktif gitu, yang bisa dipegang anak-anak. Jadi ketika kita memilih lagu, anak-anak ya memindahkan ininya. Jadi kalau yang naikin levelnya, naikin level medianya, itu di pertemuan kedua. Oke.
Berarti ada penyesuaian media ya, proses modifikasi media di pekan 1 pekan 2. Kemudian kalau responnya yang sangat nampak apa? Dari penyesuaian itu apa reaksi siswa? Ya, lebih memahami materi gitu. Jadi setiap ada pertanyaan dijawab dengan cepat kan gitu berespon Dijawab dengan cepat. Ya. Apakah itu semua siswa memberikan respon itu atau hanya siswa-siswa tertentu? Sejauh ini masih siswa yang sama itu yang menjawab tuh yang Masih siswa yang sama. juga ada yang di belakang paling yang benar-benar aktif dan itu aja. Oke. Kalau keterlibatan siswa lain ketika pembelajaran nampak tidak? Kalau yang siswa lain itu dalam mengerjakannya itu Dalam mengerjakan LKPD ya? Oke. Bagaimana dengan anak-anak yang tadi diidentifikasi terlambat belajar? kalau untuk Ezra itu kan karena tidak bisa membaca itu huruf aja masih diraba-raba. Pada pekan pertama itu mengerjakan LKPD-nya itu tidak bisa membaca gitu. Jadi pada pekan kedua LKPD-nya itu dibacakan. Nah itu bisa menjawabnya. Jadi harus apa yang mendengar tidak bisa membaca. Jadi berarti berbantuan pendamping ya. Oke. Dan itu sebetulnya bisa ya mengerjakan, tapi harus disampaikan secara audio. Iya. Oke. Berarti bisa jawab ya. Tidak ada indikasi hambatan kognitif berarti ya. Bisa memahami instruksi, bisa memahami soal, bisa ya. Kan setelah belajar adaptif ini, masya Allah lumayan chaos gitu ya kalau di kelas tuh. Kalau dari awal gitu ya, cuman kesini tanya tuh semakin mengerti, oh begini ya caranya gitu. Untuk kita kan selalu berusaha mengevaluasi gitu setelah pembelajaran kita kumpul gimana nih menurut kalian ini gimana kita ke depannya. Itu sangat apa ya buat kita belajar untuk oh begini loh cara mengatasi anaknya seperti ini gitu. Oh begini loh cara waktu gitu terutama benar-benar kayak berbutuhan waktu tempo ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan tempo satu anak dengan yang lain. Dia tuh kayak dia tuh orangnya aktif, tapi tuh nggak suka bersosialisasi dengan banyak orang. Yang aku tahu itu Samuel tuh kayak aku tuh cuman pengen deket sama Tianu aja gitu. Terus aku kadang nanya kan, kamu kalau marahnya gimana? Aku tuh kadang marah kayak gini kan, suka nulis kalau ada kita sibuk. Terus kayak kadang pas itu dia tuh yang pas pertama itu dia tuh kadangnya kayak apa ya? Dia tuh untuk ngeluapin emosinya itu kadang-kadang kayak susah gitu kan, kadang dia cerita gitu di rumah gitu kan. Jadi mau bercerita ke Hanum ya? Iya Bu, jadi kayak sebenarnya teman-teman udah dengar kan kayak oke. Dia orangnya apa? Kenapa? Ada yang bisa bantu kurangnya di mana? Udah aku bisa baru kadang tuh pas aku ajar kan enggak, aku nggak bakal gitu, ayo kamu bisa gitu kan. Aku Baik, kalau cukup mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih semangat untuk beberapa pekan ke depan ya. Dan beri obrol dulu kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati sebagai guru mitra
dalam penelitian adaptif yang dibimbing oleh Ibu Triana. Saya sebagai guru mitra sangat berbangga hati sekali bahwasanya dengan adanya pembelajaran adaptif ini saya jadi bertambah pengalaman dan sangat baik sekali dalam pembelajaran. Anak lebih antusias dalam sehari-hari dan juga memotivasi anak-anak untuk pembelajaran lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yusnianingsih, guru dari STIT Darul Huda. Saya mendukung adanya pembelajaran adaptif di STIT Darul Huda ini karena sangat membantu kita dalam pembelajaran, khususnya anak-anak kita menjadi lebih antusias, lebih aktif, dan mereka bisa memilih cara belajar mereka sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Sarpomo sebagai kepala Darul Huda sangat mendukung sekali dengan metode pelajaran adaptif, di mana pelajaran ini sangat diminati oleh anak dan anak tidak merasa jemu atau lelah dengan mata pelajaran sistem adaptif. Dan mudah-mudahan kedepannya semua level anak di sekolah kami bisa dilaksanakan secara proses belajar dan semua anak-anak bisa menerima semua pelajaran yang diberikan.